Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Janua Fira dengan NIM 19136173. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester Geografi Regional Indonesia. Baiklah, saya masuk kepada soal 1A. Sebutkan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Selanjutnya, saya masuk nama-nama laut di Indonesia. Yang pertama, Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Arafura, Laut Timur, dan Laut Filipina. Selanjutnya, kita masuk kepada nama-nama selat yang ada di Indonesia. Yang pertama, yaitu Selat Malaka. Selat ini seperti yang terjadi pada Selat Malaka yang memisahkan antara Pulau Sumatera dengan Semenanjung Malaysia atau Singapura, Malaysia, dan Thailand. Selanjutnya, Selat Karimata. Selat ini secara geografis memisahkan antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Selanjutnya, Selat Sunda. Selat ini berada di ujung barat Pulau Jawa dan menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kemudian, Selat Bali. Selat di Indonesia selanjutnya cukup terkenal adalah Selat Bali. Selat ini memisahkan antara Pulau Bali yang berada di sebelah timur dan Pulau Jawa di sebelah barat. Selanjutnya, Selat Makassar yang berada di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi di Indonesia serta masuk dalam wilayah tektonik kompleks di tepi lereng Eurasia. Nama-nama tanjung di Indonesia, yang pertama Tanjung Benoa terletak di Bali, Tanjung Biambangan terletak di Banyuwangi, Tanjung Bira terletak di Sulawesi Selatan, Tanjung Melabu terletak di Bali, Tanjung Ujung Kulon terletak di Banten, Tanjung Lesung terletak di Banten, Tanjung Puting terletak di Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita masuk kepada batas-batas Provinsi Sulawesi. Yang pertama, Sulawesi Barat yang beribu kotakan menuju batas wilayahnya. Yang pertama, di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Provinsi Kalimantan Timur, di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pirang Provinsi Sulawesi Selatan, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Toraja dan Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, Provinsi Selatan yang beribu kotakan Makassar yang dibatasi dengan sebelah utara Sulawesi Barat, sebelah timur Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, sebelah barat Selat Makassar, sebelah selatan Laut Flores. Selanjutnya, Sulawesi Tengah yang beribu kotakan Palu yang dibatasi dengan sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Selat Barat. Selanjutnya, Sulawesi Tenggara yang dibatasi Sulawesi Tenggara yang beribu kotakan Kendari yang dibatasi dengan sebelah barat berbatasan dengan Sulawesi Selatan di Teluk Bone, sebelah timur dengan Provinsi Maluku di Laut Banda, sebelah utara dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, sebelah selatan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Laut Flores. Selanjutnya, Provinsi Gorontalo, ibu kota Gorontalo, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bawalemo, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini. Selanjutnya kita masuk kepada batas-batas yang ada di Provinsi Kalimantan. Yang pertama, Kalimantan Barat yang beribu kotakan Pontianak, yang dibatasi dengan
Sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata dan Laut Natuna, sebelah timur berbatasan dengan Sarawak dan Provinsi Kalimantan Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Laut Jawa, sebelah utara berbatasan dengan negeri Sarawak atau Malaysia dan Kalimantan Timur. Selanjutnya, Kalimantan Tengah yang beribu kotakan Palangkaraya yang dibatasi dengan sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur beribu kotakan Samarinda, batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang di sebelah utara berbatasan dengan negara bagian Sabah atau Malaysia Timur, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, Laut Sulawesi dan Selat Sulawesi, di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan negara Malaysia. Selanjutnya, Kalimantan Selatan yang beribu kotakan Banjarmasin yang batas-batas sebelah utara dengan Kalimantan Timur, sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Laut Jawa, sebelah barat dengan Kalimantan Tengah. Kalimantan Utara yang beribu kotakan Tanjung Selor, batas wilayah Kalimantan Utara, sebelah utara dengan negara Sabah, sebelah timur Laut Sulawesi, sebelah selatan Provinsi Kalimantan Timur, sebelah barat berbatasan dengan negara Sarawak atau Malaysia. Selanjutnya, batas-batas yang ada di Provinsi Bali. Sebelah utara Laut Bali, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Bali, sebelah timur Selat Lombok. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan perekonomian Provinsi Sulawesi Gorontalo. Perekonomian potensi pertanian Provinsi Gorontalo berupa padi, jagung, dan perkebunan berupa coklat, kelapa, dan kopi. Sektor pertanian ini memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB luas lahan pertanian padi seluas 5.866 hektar. Yang kedua, perindustrian. Jumlah perusahaan industri besar dan sedang di provinsi ini sekitar 20% dengan tenaga kerja sebanyak 7.693 orang, sedangkan industri mikro dan kecil sebanyak 12.360 unit, melibatkan 31.910 tenaga kerja. Pertambangan, Provinsi Gorontalo memiliki berbagai jenis bahan tambang logam misalnya emas, perak, tembaga, pasir besi, sedangkan bahan non-logam antara lain selak pasir batu atau sirtu, kerikil, besi andesit, batu markora, basalt, batu gamping, toseki, dan batu granit. Terdapat pada gambar tambang logam seperti emas, tembaga, besi, pasir besi, dan tambang non-logam seperti selak pasir batu, kerikil. Perdagangan. Perusahaan perdagangan yang menonjol terdiri dari perusahaan terbatas, firma civil, koperasi, dan perorangan. Selain itu, juga terdapat pedagang besar, pedagang menengah, dan pedagang kecil. Perhubungan, penyediaan bus siswa NKRI, bus antar jemput siswa ini tersebar di 5 daerah terpencil dengan puluhan sekolah yang dilintas setiap harinya, masing-masing di Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone, Bolongo, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya, perekonomian Sulawesi Selatan. Bagian pertama, pertanian. Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu sentra andalan berbagai komoditas pertanian. Sebut saja kakao, kopi lada, padi, dan jagung. Kini, komoditas sarang burung, walet, dan reptil pun mulai tumbuh menjadi komoditas andalan ekspor di ini. Perindustrian. Di bidang perindustrian, tingkat produksi umumnya jauh di bawah kapasitas potensial. Industri tekstil 20%, industri ringan dan kerajinan 50%, dan industri assembling bekerja dengan 35% kapasitas, industri kimis bekerja dengan 50% kapasitas potensial. Pertambangan. Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang memiliki tambang emas terbesar di dunia yang hingga saat ini belum dieksplorasi.
Padahal potensi ini memberi kesempatan kerja dan peningkatan pendapat bagi masyarakat. Selanjutnya, kegiatan perekonomian di Provinsi Sulawesi Tengah. Pertanian. Pencapaian produksi tanaman bagi penduduk Sulawesi Tengah utamanya adalah beras, jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar yang berasal dari produksi sendiri. Sedangkan potensi unggulan perkebunan adalah kakao. Sektor perkebunan juga memiliki komoditas mentimun tomat. Perindustrian. Pemerataan pendapatnya di provinsi ini pada tahun 2013 jumlah industri manufaktur terbesar adalah industri makanan dan minuman. Industri makanan sebanyak 27 perusahaan atau sebesar 38% dari total perusahaan industri manufaktur besar sedang. Sementara golongan industri lainnya yang juga potensi daerah ini adalah perusahaan industri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga yang terbuat dari kayu dan barang anyaman, yakni sebagai 17 perusahaan atau 23% dari seluruh perusahaan industri manufaktur besar dan sedang. Pertambangan. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sumber daya bahan galian dan mineral, antara lain mineral logam industri dan bahan bangunan serta bahan bakar fosil yaitu batu bara dan minyak. Perdagangannya, sekitar 49% pedagang menjual barang-barang di warung terbuka, sementara 26% dijual di toko-toko. Para pedagang di warung-warung pada umumnya tidak memiliki sendiri tempat berdagang mereka jika dibandingkan dengan pedagang yang lain. Sebanyak 57% pedagang di pasar yang disurvei telah menjalankan bisnis mereka selama lebih dari 5 tahun dan hampir 33% telah berkecimpung. Perhubungan. Perkembangan transportasi Sulawesi Tengah. Jumlah aktivitas penumpang melalui bandar udara di Sulawesi Tengah selama Oktober. Volume barang yang dibongkar melalui bandar udara tercatat 185,81 ton atau turun sebesar 83,07%. Selanjutnya, kegiatan perekonomian Provinsi Sulawesi Barat. Pertanian. Sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Barat merupakan sektor yang mempunyai keterkaitan erat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Upaya mengatasi pengangguran, usaha membangun ketahanan pangan, usaha pelestarian lingkungan, dan basis pembangunan ekonomi daerah. Perindustrian. Industri kelapa sawit mulai menjadi penggerak dan penopang ekonomi di Sulawesi Barat. Bahkan berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, terutama bagi masyarakat dengan jenjang pendidikan rendah. Pertambangan. Sulawesi Barat juga memiliki sebuah potensi tambang untuk logam di antaranya batu bara yang sudah dikelola perusahaan tambang, yakni di Kabupaten Mamuju dengan potensi sekitar 232.142,12 ton per tahun. Perdagangan. Pedagang besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Perhubungan. Dinas Perhubungan Sulawesi Barat menjamin kelancaran angkutan lebaran. Kegiatan perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertaniannya, pencapaian produksi tanaman bagi penduduk Sulawesi Tengah utamanya adalah beras, jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar yang berasal dari produksi sendiri. Perindustriannya, pemerataan pendapatan di provinsi ini pada tahun 2013 jumlah industri manufaktur terbesar adalah industri makanan dan minuman. Sementara golongan industri lainnya yang juga potensi daerah ini adalah perusahaan industri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga yang terbuat dari kayu dan barang anyaman, yakni sebanyak 17 perusahaan atau 23% dari seluruh perusahaan industri manufaktur besar dan sedang. Pertambangannya yaitu potensi sumber daya alam sektor pertambangan berupa emas, nikel, aspal, batu bara, dan lain-lain di Sulawesi Tenggara mencapai angka 1 miliar ton. Kegiatan perekonomian Provinsi Kalimantan Barat. Pertaniannya, hasil pertanian Kalimantan Barat diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Perindustriannya, seperti diketahui ada 7 industri keunggulan Kalimantan Barat harus didorong pengembangannya, sebagaimana amanat Peraturan Daerah Perda atau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat, yaitu pengelolaan kelapa sawit dan karet. Pertambangannya yaitu potensi sumber daya alam sektor pertambangan berupa emas, nikel, aspal, batu bara, dan lain-lain di Sulawesi Tenggara mencapai
angka 100 miliar ton. Selanjutnya, kegiatan perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama, pertaniannya. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 40%. Sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan menjadikan pertanian sebagai sumber penghidupan utama sebagai petani. Perindustriannya yaitu minyak goreng. Pertambangannya di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang terkenal kaya akan sumber daya alam khususnya tambang. Bahan galian tambang yang ditemukan di wilayah Kalimantan Selatan terdiri atas bahan galian energi, bahan galian logam, maupun bahan galian industri. Selain batu bara dan biji besi, Kalimantan Selatan juga dikenal sebagai produsen intan terbesar di Indonesia. Pendualangan dan penggosokan intan dapat dijumpai di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Selanjutnya, kegiatan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah. Pertaniannya yaitu komoditas pangan yang harus dikembangkan dan ditingkatkan produksi mampu produktivitasnya yakni padi, jagung, dan cabai. Industrinya yaitu meliputi industri pangan, industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan, industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka, industri alat transportasi, industri elektronika, dan telematika. Pertambangannya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan penataan perizinan mineral dan batu bara yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah provinsi setempat. Perdagangannya, nilai ekspor bersih perdagangan Kalimantan Tengah masih mampu melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya, kegiatan perekonomian Provinsi Kalimantan Utara. Pertaniannya yaitu Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan luas lahan pertanian yang cukup besar. Ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penunjang dalam mengembangkan pertanian dan perkebunan, kacang kedelai, dan coklat. Perindustrian, industri kelautan atau rumput laut, pengelolaan udang beku atau cold perkebunan kelapa sawit, pengolahan kayu jenis plywood, dan molting. Pertambangannya yaitu pertambangan dan penghasilan menjadi lembaga usaha yang paling dominan memberikan kontribusi dalam struktur ekonomi 4 kabupaten di Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tanah Tidung. Perdagangannya yaitu Kaltara memiliki potensi yang sangat besar di bidang perdagangan. Dari data yang ada terbukti bahwa Kaltara memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan di sektor perdagangan. Perhubungannya, Kementerian Perhubungan mendorong agar ada kejelasan status terkait aset infrastruktur transportasi di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini karena sebagai provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, kegiatan perekonomian Provinsi Bali. Pertaniannya, pertanian dan perkebunan di Bali di tengah perkembangan pariwisata yang pesat tetap merupakan jenis usaha yang potensial dan memegang peran yang sangat strategis untuk tanaman perkebunan seperti kelapa, cengkeh, jambu, mete, dan kakao merupakan yang paling potensial dan banyak diusahakan petani Bali. Perindustriannya, Bali mengembangkan 5 industri unggulan provinsi berbasis branding budaya Bali, yakni industri pangan misalnya terdiri dari pengelolaan biji kakao di Jemberana, buah-buahan di Buleleng, kemudian biji kopi di Pupuan, industri farmasi dan komestik berbahan herbal. Pertambangannya, potensi sumber daya alam sektor pertambangan di Provinsi Bali seperti emas, perak, batu bara, nikel, gas, minyak bumi, dan lain-lain. Perdagangannya, aneka souvenir buatan masyarakat Bali umumnya untuk dijual kembali kepada masyarakat internasional yang melakukan perjalanan wisata ke negeri tersebut seperti ke Singapura, Thailand, maupun Malaysia. Kegiatan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertanian terdapat di daerah Nusa Tenggara Barat seperti kangkung, cabai, bawang merah, kacang hijau, terong. Perindustriannya, Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong program industrialisasi dengan strategi hilirisasi hingga membentuk ekosistem industri setempat. Dengan demikian, industrialisasi akan meningkat nilai tambah dan memicu geliat perekonomian. Hasil pertambangan yang ada di Nusa Tenggara Barat adalah emas, perak, tembaga, pasir, dan timbal.
perdagangannya, pedagang cabai adalah salah satu pasar tradisional Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kita masuk kepada nama-nama gunung yang ada di Sulawesi Selatan. Yang pertama, Gunung Lantangunta, Gunung Tusang, Gunung Kambuno, Gunung Buyu Bangke, Gunung Puang, Gunung Kayu Angin, Gunung Kandora, Gunung Sikolong, Gunung Sinaji, Gunung Lapende, Gunung Tandong Karambu, Gunung Gawang Kareang, Gunung Bulubaria, Gunung Lampo Batang. Selanjutnya, nama danau yang ada di Sulawesi Selatan yaitu Danau Matano, Danau Mahalona, Danau Towuti, Danau Tranlalili, Danau Tempe, Danau Telaga Biru. Selanjutnya kita masuk kepada nama-nama sungai yang ada di Provinsi Sulawesi. Provinsi Gorontalo yaitu Sungai Marisa, Provinsi Sulawesi Barat, Sungai Karama, Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Sungai Batimurung, Sungai Bila, Sungai Binanga Sangkara, Sungai Bulu Cenrana, Sungai Cembawaja, Sungai Cenrana. Dan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Sungai Bongka, Sungai La, Sungai Laring, Sulawesi Tenggara, Sungai Konoweha, Sungai Lasolo, Sungai Lalindu, dan Sulawesi Utara, Sungai Kombi, Sungai Tondano. Selanjutnya, gunung yang ada di Sulawesi Utara yaitu Gunung Sahendarum, Gunung Awu Karangtang, Gunung Tamata, Gunung Awu, Gunung Tatawiran, Gunung Klabat, Gunung Batuangus, Gunung Tangkoko, Gunung Dua Saudara, Gunung Tampusu, Gunung Rindengan, Gunung Simbalang, Gunung Bumbungon, Gunung Kabila, Gunung Ambang, Gunung Gambuta, Gunung Mata Bulawa, Gunung Poniki, dan Gunung Awu. Selanjutnya, nama danau yang ada di Sulawesi Utara yaitu Danau Linau. Danau Linau ini merupakan danau yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Warna air yang ada di Danau Linau ini bisa berubah-ubah menjadi hijau, biru, dan kuning kecoklatan yang akan memukau para wisatawan yang datang. Selanjutnya nama-nama gunung yang ada di Sulawesi Tengah yaitu Gunung Sidole, Gunung Gawalis, Gunung Bulu NTI, Gunung Tarompupu. Selanjutnya nama danau yang ada di Sulawesi Tengah yaitu Danau Dampelas, Danau Lindu, Danau Poso, dan Danau Tambing. Selanjutnya, gunung-gunung yang ada di Sulawesi Gorontalo yaitu Gunung Hidu Tetembu, Gunung Buluye Motong, Gunung Buluye Pandit, Gunung Hidu Pentolo, Gunung Boliyuhoto, Gunung Hidu Tihengo, dan Gunung Ali. Nama danau yang ada di Sulawesi Gorontalo yaitu Danau Limboto. Danau Limboto ini merupakan sebuah danau yang terletak di Kecamatan Limboto, Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia. Selanjutnya, nama-nama gunung yang ada di Kalimantan Barat yaitu Gunung Rumput, Gunung Bawang, Gunung Liut, Gunung Ngaras, Gunung Dolo Ngaca, Gunung Doloru, Gunung Dolosu, dan Gunung Dolo Kabuju. Selanjutnya, nama danau yang ada di Kalimantan Barat yaitu Danau Lait, Danau Sentarum, dan nama-nama sungai yang ada di Kalimantan Barat, Sungai Kapuas, Sungai Landa, Sungai Melawi, Sungai Sambas. Selanjutnya, gunung-gunung yang ada di Kalimantan Tengah yaitu Gunung Sabat Hawung yang tingginya 1906 meter di atas permukaan laut, Gunung Liang yang tingginya 1720 meter di atas permukaan laut,
Gunung Betikap 1.580 meter di atas permukaan laut, Gunung Kanamu 1.578 meter di atas permukaan laut, Gunung Bukit Raya 2.278 meter di atas permukaan laut, Gunung Pemacung 1.552 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, nama-nama danau yang ada di Kalimantan Tengah yaitu Danau Bulat, Danau Sembulu, Danau Madura, Danau Malawen, dan nama-nama sungai yang ada di Kalimantan Tengah yaitu Sungai Jelai, Sungai Arut, Sungai Lamandau, dan Sungai Kumai. Selanjutnya, nama-nama gunung yang ada di Kalimantan Selatan yaitu Gunung Halo-Halo yang tingginya 1.792 meter di atas permukaan laut, Gunung Kahung yang tingginya 1.246 meter di atas permukaan laut, selanjutnya, nama-nama danau yang ada di Kalimantan Selatan yaitu Danau Panggang, Danau Tanjung, Danau Ceramin, Danau Tamiang, dan Danau Biru. Nama sungai yang ada di Kalimantan yaitu Sungai Tabalong dan Sungai Negara. Selanjutnya, nama-nama gunung yang ada di Bali yaitu Gunung Silangjana, Gunung Penulisan, Gunung Batur, Gunung Abang, Gunung Agung, Gunung Seraya, Gunung Batu Karu, Gunung Patas, Gunung Mesehe, Gunung Merbu, Gunung Sangiang, dan Gunung Musi. Selanjutnya, nama danau yang ada di Bali yaitu yang pertama Danau Batur. Danau Batur ini memiliki luas atau terbesar di Pulau Bali, terletak di kawasan pariwisata Kintamani, Kabupaten Bangli, terbentuk dari kaldera yang cukup luas mencapai 16 km dan berada pada ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh bukit dan beberapa desa seperti Toyabungkah, Kidisan, Songan, dan Truyan. Yang kedua, Danau Beraratan. Danau terletak di Bedugul, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Tergolong danau paling populer dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Luas beratan sekitar 3.075,6 hektar, menjadi danau terbesar kedua di Bali sebelah Batur. Yang ketiga, Danau Buyen. Terletak di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, masuk dalam kawasan pariwisata Bali Utara. Danau Buyen ditetapkan sebagai kawasan taman wisata alam, meliputi juga hutan di sekelilingnya. Yang keempat, Danau Tamblingan. Danau Tamblingan lokasinya di sebelah utara Gunung Lesung, tepatnya di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali Utara, diproyeksikan untuk tempat wisata alam, tempatnya di dataran tinggi sehingga membuatnya sejuk. Selanjutnya, nama-nama sungai yang ada di Bali yaitu Sungai Petanus, Sungai Sungi, Sungai Yulang. Selanjutnya, nama-nama gunung yang ada di Nusa Tenggara Barat yaitu Gunung Tambora, Gunung Seramandi, Gunung Sangjang, Gunung Doro Maria, Gunung Doro Lambitu, Gunung Doro Mabus, Gunung Doro Puma, dan Gunung Tambora. Selanjutnya, nama-nama ikon yang terdapat di Provinsi Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, Gorontalo seperti ini gambarnya, dan Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Dan ini gambarnya seperti nama gambar ikon yang ada di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, nama danau yang ada di Nusa Tenggara Barat yaitu Danau Satonda. Danau Satonda ini terletak di tengah Pulau Satonda, termasuk wilayah Kabupaten Dumpu, Nusa Tenggara Barat.
Danau ini mempunyai keunikan karena airnya asin seperti air laut. Diperkirakan air danau ini asin karena tercampur dengan air laut yang meluap dan terperangkap di danau pada saat Gunung Tambora meletus. Selanjutnya, Danau Segara Anak. Danau Segara Anak ini adalah danau yang ada di bawah Gunung Rinjani, tepatnya di daerah Sambulan Lawan, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Nama Segara Anak memiliki arti anak laut dalam bahasa Jawa. Selanjutnya, nama sungai yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu Sungai Brambiji. Sungai Brambiji ini adalah sungai yang terletak di Pulau Sumbawa dalam wilayah Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia yang bermuara di Teluk Sumbawa ke Laut Flores. Juga dikenal sebagai Berang Sumbawa, sungai ini terletak sekitar 1.200 km di sebelah timur Jakarta. Selanjutnya, nama budaya dan provinsi Sulawesi. Yang pertama, budaya Provinsi Gorontalo. Gorontalo pun memiliki seni bela diri tradisional yang bernama Langga, atau bisa disebut pula dengan nama silat Gorontalo. Pada dasarnya, Langga merupakan seni bela diri sejenis silat yang dikenal sebagai salah satu kekayaan budaya Gorontalo. Pariwisata Provinsi Sulawesi Gorontalo adalah Benteng Otonaha. Keunikan benteng terlihat adalah material yang digunakan untuk membangun benteng campuran pasir, plester, dan putih telur maleo. Selanjutnya, budaya Provinsi Sulawesi Selatan adalah Mapali. Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah Pantai Losari. Budaya Provinsi Sulawesi Barat adalah Mecera Banua. Tradisi tahun ini digelar warga dusun kedua bertujuan untuk menangkal segala musibah dan mara bahaya yang mungkin akan mengancam warga dan kampung halaman mereka. Tradisi tahunan yang telah digelar secara turun-menurun ini dipercaya sebagai bentuk doa dan permohonan keselamatan diri dan kampung halaman mereka. Sebelum ritual Mekera Kabua dimulai, warga yang ikut serta dari anak-anak hingga usia dewasa akan mengantri untuk memperoleh pemberkataan dari salah seorang pemuka adat di kampung halaman. Selanjutnya itu pariwisata Provinsi Sulawesi Barat adalah Pulau Karampung. Pulau Karampung adalah salah satu pulau yang terletak di Desa Karampung, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Pulau meluas lebih kurang dari 6 km persegi ini, mempunyai penduduk sebanyak 2.937 jiwa pada 2018. Budaya Provinsi Sulawesi Tengah adalah Balia Jinja. Balia Jinja adalah upacara adat yang dikenal ritual pengobatan bersifat non-medis yang sudah dikenal masyarakat suku Kaili sejak ratusan tahun lamanya. Tradisi ini masih dilestarikan, misalnya siapa anak perempuan yang mau atau belajar upacara Balia di keluarga, namun ini sifatnya tidak dipaksa, yang mau saja. Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kepulauan Togean. Kepulauan Togean adalah salah satu pulau di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Pulau ini terletak di utara Pulau Patudaka. Pulau ini merupakan bagian dari Taman Nasional Kepulauan Togean. Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Tari Ponere. Selanjutnya, nama budaya dan pariwisata Provinsi Kalimantan. Yang pertama, budaya Provinsi Kalimantan Tengah adalah Rumah Betang. Pariwisata Kalimantan Tengah adalah Danau Biru Tewang. Budaya Provinsi Kalimantan Barat adalah Gawe Dayak. Pariwisata Kalimantan Barat adalah Danau Sentarum. Budaya Provinsi Kalimantan Utara adalah Rumah Baloi. Pariwisata Kalimantan Utara adalah Bukit Damai. Budaya Provinsi Kalimantan Timur adalah Tarigong. Pariwisata Kalimantan Timur adalah wisata Bukit Bingkirai. Selanjutnya, budaya dan pariwisata yang ada di Provinsi Bali. Yang pertama, budaya Bali adalah tradisi mekare-kare. Pariwisata Provinsi Bali adalah Kuta Bali. Budaya Bali adalah tradisi omed-omedan. Pariwisata Provinsi Bali adalah Pandawa Kutuh. Budaya dan pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Budaya Nusa Tenggara Barat adalah tarian balapan kebo.
Tarian Balapan Kebo ditampilkan dalam lumpur yang sebenarnya agar penari lebih mendalami tradisi yang dalam sebuah tarian. Tarian yang diciptakan oleh Surdiana pada tahun 2012 tersebut juga pernah ditampilkan pada misi kesenian Indonesia ke Vietnam beberapa waktu lalu. Wisata Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah air terjun Mata Jitu. Tersembunyi di balik hutan Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, gemercik air sayup-sayup terdengar dalam kesenian alam. Air terjun Mata Jitu, air terjun yang keindahannya bisa memukau siapa saja yang datang ke kawasan ini. Keindahan air terjun berunda-unda ini tidak hanya pada air yang turun dari atas, bebatuan yang telah berbentuk sejak ribuan tahun lalu juga dapat diaksikan di sini. Selanjutnya, nama-nama semboyan nama Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Kota Manado, semboyan Sitau Timou Tumoutou, artinya manusia hidup untuk mendidik orang lain. Yang kedua, Gorontalo, Ibu Kota Gorontalo, semboyan Duluo Limo Lo Pahala, artinya bumi Serambi Madinah. Yang ketiga, Sulawesi Tengah, Ibu Kota Palu, semboyan Nosa Rara, Nosa Batutu, arti bersama kita bersatu. Sulawesi Tenggara, Ibu Kota Kendari, semboyan Balimo Karo Soma Namo Lipu, arti mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya Sulawesi Selatan, Ibu Kota Makassar, semboyan Toda Poli, arti teguh dalam keyakinan. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Kota Mamuju, semboyan Melete Diatonganan, arti meniti pada kebenaran. Nama Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Kota Pontianak, semboyan Aksaya, arti tak kunjung binasa. Selanjutnya Kalimantan Tengah, Ibu Kota Palangkaraya, semboyan Isen Mulang, arti pantang mundur. Selanjutnya Kalimantan Selatan, Ibu Kota Banjarmasin, semboyan Wajah Kaputing, artinya tetap bersemangat dan kuat seperti baja dari awal sampai akhir. Selanjutnya Kalimantan Timur, Ibu Kota Samarinda, semboyan Ruhi Rahayu, arti keseimbangan sempurna di segala hal berkat ridho Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya Kalimantan Utara, Ibu Kota Tanjung Selor, semboyan Benuanta, arti Kalimantan Utara adalah wilayah kita atau daerah kita yang harus dibangun dan dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Nama Provinsi Bali, Ibu Kota Denpasar, semboyannya Bali Dwi Pajaya, artinya Pulau Bali Jaya. Selanjutnya nama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Kota Mataram, semboyan tidak ada dan artinya tidak ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.